Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas larutan asam basa, yaitu subtopik indikator asam basa. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat memprediksi pH larutan asam atau basa berdasarkan indikator asam basa. Berikut terdapat latihan mandiri. Latihan ini harus kalian kerjakan. Untuk bisa mengerjakan latihan ini, mari kita saksikan video berikut. Tahukah kamu, saat kita cuci piring lalu ada sabun yang terkena dengan kunyit, maka warna kunyit itu akan menjadi lebih merah. Nah, ini menunjukkan bahwa sabun itu merupakan larutan yang bersifat basa. Jadi, kunyit itu bisa mendeteksi atau bisa menjadi indikator apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Jika terjadi perubahan warna, jika kunyit ditambah dengan basa atau terkena atau dicampur dengan larutan basa, maka warna kunyit akan menjadi lebih merah. Terdapat perubahan warna ya. Lalu, kira-kira zat atau bahan alami apa aja sih yang bisa digunakan sebagai indikator larutan asam dan basa? Apakah ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur pH larutan asam atau basa? Nah, kalau yang pertemuan sebelumnya kan kita bisa menentukan apakah larutan itu asam basa dengan menggunakan konsep teori asam basa kan? Nah, kali ini kita akan menggunakan bahan alami dan alat yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar pH dari larutan asam maupun basa. Selanjutnya, mari kita saksikan video berikut. Indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan untuk mengetahui kisaran pH dari larutan tersebut. Nah, indikator itu akan memberikan warna tertentu apabila direaksikan dengan larutan asam atau basa. Jadi terdapat perubahan warna gitu ya. Beberapa indikator terbuat dari bahan alami, akan tetapi ada juga beberapa indikator yang dibuat secara sintesis di laboratorium. Nah, kali ini kita akan belajar tentang indikator alami terlebih dahulu. Berikut beberapa contoh indikator alami yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah si larutan itu bersifat asam atau basa. Oke, diantaranya ada kol ungu, kemudian kulit manggis, kunyit, tumbuhan pacar air, bunga sepatu, dan bunga bougainville. Tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator adalah tanaman yang mempunyai warna terang. Jadi, tanaman yang bisa digunakan sebagai indikator itu syaratnya harus berwarna terang gitu ya. Contohnya seperti kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, bunga bougainville, pacar air, dan kunyit. Dapat atau tidaknya suatu tanaman dijadikan sebagai indikator alami adalah terjadinya perubahan warna apabila ekstraknya diteteskan pada larutan asam atau basa. Nah, berikut terdapat contoh dari indikator alami, yaitu kol ungu. Nah, jika kol ungu itu diteteskan di air jeruk, maka warnanya akan menjadi merah muda. Lalu, jika diteteskan ke air sabun, kol ungu akan berubah warna menjadi biru muda. Jika diteteskan ke air garam, maka warna kol ungunya tetap biru muda. Jika diteteskan ke air kapur, maka kol ungu warnanya berubah menjadi hijau muda. Nah, ini di sini terdapat perubahan warna dan indikatornya. Kalian bisa baca ya di slide ini. Nah, seperti yang kita tahu, air jeruk itu kan bersifat asam. Lalu air sabun itu bersifat basa, kalau air garam netral, dan air kapur itu bersifat basa. Nah, jadi gini, kalau misalnya kunyit dimasukkan ke dalam suatu larutan, contohnya adalah air jeruk nipis. Nah, ternyata si kunyit itu warnanya kuning, berarti ya, jadi air jeruk itu bersifat asam. Nah, kalau misalnya dimasukkan ke dalam air kapur, warnanya lebih ke oranye, lebih ke hampir merah gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa air kapur itu bersifat basa. Gitu seterusnya ya. Berikutnya, indikator hasil sintesis di laboratorium. Yang pertama ada kertas lakmus.
Nah, kertas lakmus ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Ini ya contoh dari kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu ada dua, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Gimana cara kerjanya? Jadi cara kerjanya kalian masukkan aja si kertasnya itu ke dalam larutan gitu. Nah, misalnya nih di sini ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Untuk kertas lakmus merah, jika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, warnanya akan tetap merah. Tapi kalau kertas biru dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah gitu. Nah, kalian juga bisa nih mendeteksi larutan itu bersifat apa. Misalnya, ketika kalian memasukkan kertas lakmus merah itu ke dalam suatu larutan, ternyata kertas lakmus merahnya itu berubah menjadi biru. Nah, ini ya. Jadi kertas lakmus merahnya berubah menjadi biru, berarti larutan yang kalian masukkan kertas lakmus tadi itu bersifat basa. Iya, betul. Gitu ya cara mendeteksi larutan dengan kertas lakmus, apakah dia bersifat asam atau bersifat basa. Bisa menggunakan kertas lakmus merah atau bisa menggunakan kertas lakmus biru, atau bisa keduanya supaya kita lebih yakin apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Nah, ini contohnya ada di gambar. Jadi ini ada lemon ya atau jeruk. Jadi kertas lakmusnya biru ketika dicelupkan ke dalam air lemon, air jeruk ini. Nah, kertas lakmusnya itu berubah menjadi warna merah. Berarti si larutan jeruk atau larutan lemon ini bersifat asam. Iya, betul. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Ada indikator universal. Nah, indikator universal ini bisa juga digunakan untuk mendeteksi apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Lalu kita juga bisa menentukan kisaran pH-nya. Oke, kalau kertas lakmus kita tidak bisa menentukan kisaran pH-nya ya, hanya bisa menentukan dia bersifat asam atau basa. Nah, untuk pH asam itu 1 sampai kurang dari 7. Kemudian untuk pH basa itu lebih dari 7 sampai 14. Jadi kita tidak bisa menentukan seberapa pasti nilai dari pH-nya. Kita hanya bisa menentukan kisaran bahwa si larutan itu bersifat asam dan basa. Tapi kalau indikator universal dia sudah bisa lebih spesifik, misalnya pH-nya 1, pH 2, pH 3 gitu. Itu udah bisa secara spesifik menentukan pH-nya. Indikator universal merupakan indikator yang memiliki tingkat kepercayaan baik. Indikator ini memberikan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai 14. Nah gitu, jadi cara kerjanya nanti ada kertasnya ini. Kertasnya ini kalian masukkan ke dalam larutan yang akan kalian uji berapa pH-nya gitu ya. Nah, setelah beberapa saat kemudian nanti di kertasnya ini akan menunjukkan perubahan warna. Nah, setelah terjadi perubahan warna, kalian cocokkan di sini nih di papan indikatornya, di papan pH-nya. Kira-kira warnanya yang sama yang mana? Nah, kalau misalnya sama berarti pH-nya itu. Misalnya warnanya menunjukkan bahwa pH itu di sini nih, berarti pH-nya adalah 4 atau enggak lebih agak gelap gitu, berarti pH-nya ada di 6 seperti itu. Berikutnya ada larutan indikator. Nah, berikut ini beberapa indikator pH yang sering digunakan di laboratorium. Jadi kita juga bisa menggunakan larutan untuk mendeteksi berapa kisaran pH gitu ya, atau dia bersifat asam atau basa sih gitu. Nah, ini lebih spesifik lagi karena dia bisa menentukan kisaran pH-nya. Indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya perubahan warna rentang nilai pH. Nah, jadi indikator ini ditunjukkan dengan adanya perubahan warna. Di sini ada contoh indikator yang sering kita gunakan, yaitu larutan fenaftalin, kemudian ada bromtimol biru, metil merah, dan metil jingga.
Nah, kemudian untuk indikator-indikator ini sudah memiliki trayek pH tertentu. Untuk fenolftalin itu antara 8,3 sampai 10. Kemudian bromtimol biru itu antara 6 sampai 7,6. Metil merah itu antara 4,4 sampai 6,2. Metil jingga itu 3,1 sampai 4,4. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi, larutan yang akan kalian uji untuk mengetahui berapa kisaran pH-nya itu, kalian teteski dengan larutan indikator ini. Nah, contohnya ya, misalnya fenolftalin, kita menggunakan indikator fenolftalin. Fenolftalin itu trayek pH-nya 8,3 sampai 10,0 dan perubahan warnanya itu dari tak berwarna ke merah. Nah, jadi maksudnya ini tak berwarna kemerah itu berarti kalau misalnya dia kurang dari 8,3, dia akan menunjukkan larutan yang tidak berwarna. Tapi kalau pH-nya itu lebih dari 10, maka dia akan menunjukkan larutan yang berubah menjadi warna merah. Seperti contoh ini suatu larutan yang diteteskan dengan fenolftalin, ternyata warnanya menjadi merah. Berarti larutan ini memiliki pH lebih dari 10, seperti itu. Paham ya? Kalau misalnya dia tidak berwarna, berarti si larutan ini menunjukkan pH kurang dari 8,3. Gitu. Oke. Paham kan? Nah, selanjutnya ini ada pH meter. Nah, pH meter ini lebih mudah lagi alatnya. Jadi, sudah langsung terlihat gitu ya hasilnya. pH meter merupakan alat pengukur pH dengan cepat dan akurat, dilengkapi dengan elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur nilai pH-nya. Jadi, nilai pH itu dapat dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar yang ada di alat tersebut. Jadi, ini namanya alat pH meter. Terus ini ada elektrodanya. Nah, elektroda ini nanti kalian masukkan ke dalam larutan yang akan kalian uji. Yang akan kalian ketahui berapa kisaran pH-nya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam larutan, tunggu beberapa saat. Nanti pH-nya udah langsung muncul di layar ini. Itu mudah ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menentukan apakah larutan itu bersifat asam dan basa dan berapa kisaran pH-nya dari larutan tersebut. Oke, don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.